mahasiswa UT. Ini adalah materi kita pada sesi ke-8 atau minggu ke-8. Nah, pembahasannya adalah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Nah, pertama kita lihat sistem informasi akuntansi dari pengertian pertamanya adalah apa itu yang dikatakan dengan sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama kita lihat adalah sistem. Sistem itu adalah sebuah rangkaian ya, sekelompok unsur, sekelompok prosedur-prosedur yang merupakan satu kesatuan dalam satu induk, dalam satu kerangka yang mereka bersama-sama bekerja untuk mendapatkan tujuan tertentu. Lihat sebuah roda itu merupakan satu kesatuan sistem. Ya, bannya itu merupakan satu kesatuan. Masing-masing ban itu mesti ada karetnya, ada benangnya, ada besinya di dalam. Kemudian ada udaranya di dalam. Kemudian ada besinya sebagai roda pemodal dan sebagainya. Itu merupakan satu kesatuan. Dia tidak akan berfungsi kalau hanya bekerja satu saja. Ya kan? Nah, dibuat untuk apa? Untuk menangani satu yang berulang-ulang atau secara rutin ini terjadi. Nah, kalau kita hidup, ada hidung, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan, ada kulit, ada rambut, ada mata dan sebagainya. Itu merupakan sebuah sistem yang saling keterkaitan satu sama lain. Ketika salah satu sistemnya, subsistemnya atau satu unsurnya rusak, dia tidak akan bekerja dengan baik. Misalnya sistem pernapasan manusia itu rusak, subsistem yang namanya pernapasan rusak, dia akan mati. Atau sistem intelijensinya kurang, dia akan menjadi bodoh. Atau sistem pemikirannya lemah, dia akan lamban dan sebagainya. Ya, nah itu juga dengan di sini. Itu juga nanti kita akan bahas ke akuntansinya. Nah, apa sih prinsip-prinsip dari sistem informasi akuntansi? Prinsipnya adalah bahwa sistem akuntansi yang efektif, efisien didasarkan pada prinsip sebagai berikut. Sistem itu akan menjadi lebih efisien dan efektif. Harus memenuhi prinsip. Dia harus efektivitas biaya. Bagaimana dia mengefektivitaskan biaya, output dan manfaatnya, fleksibilitasnya. Artinya di sini biaya itu harus digunakan sesuai dengan inputnya untuk mendapatkan output yang optimal. Input yang minimal, input yang bisa ditekan dengan tidak mengabaikan kualitas hasil yang diinginkan. Kapan perlu outputnya menjadi optimal, maksimal, ya, dengan penekanan input. Ya kan? Biayanya ditekan. Outputnya yang maksimal. Fleksibilitasnya yang tinggi. Tidak ada kekakuan dalam penggunaan sebuah dalam mencapai tujuan. Hasil dari sistem informasi akuntansi adalah informasi yang dimiliki karakteristik tersebut adalah dapat dipahami. Ya kan? Hasil yang outputnya adalah, ya kalau di outputnya ada informasi akuntansi, harus dapat mudah dipahami, ya kan? Tidak rumit. Ya. Kapan perlu kalau ada yang namanya user friendly, mudah dipakai, harus andal, teruji ya, harus sesuai dengan kondisi yang disampaikan dan diinformasikan, harus on time. Kenapa? Karena informasi itu setiap hari berubah, per detik pun berubah. Apalagi kalau kita memahami analisis kalau kita harus belajar teknik portofolio dan analisis investasi, itu terjadi fluktuasi yang tinggi terhadap sebuah price, harga ya, harga saham, harga barang dan sebagainya, atau harga emas misalnya. Kemudian harus akurat hasil dari sistem informasi akuntansi. Ya. Nah, kalau kita komunikasikan tadi bahwa sistem akuntansi itu harus lebih efektif, efisien. Ya. Dalam rangka apa? Untuk menghasilkan informasi yang friendly,
relevan, andal, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada pengembangan sistem informasi akuntansi. Ada tahap-tahap dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Kita harus ada analisis sistem, desain, ya kan? Kita analisis sistem. Sistem digunakan untuk apa? Kemudian kita harus melakukan perancangan sistem. Ya, kita bisa merancang sistem informasi, ya kan? Analisis sistem, perancangannya, desainnya. Kemudian kita melakukan implementasi, bagaimana implementasinya, dan tindak lanjut. Apakah sistem tersebut dibuat secara manual atau menggunakan digitalisasi atau terkomputerisasi dan sebagainya. Sistem harus dikembangkan. Apa kalau sistem tidak dikembangkan, dia akan tergilas oleh teknologi, oleh waktu dan sebagainya. Oke, tidak akan mungkin sistem itu akan terpakai kalau tidak dimodifikasi dan tidak dikembangkan. Nah, sistem akuntansi secara lebih mendetailnya. Oke. Nah, apa sistem akuntansi? Kita kembali akuntansi. Informasi akuntansi itu adalah laporan keuangan neraca, laba rugi, perubahan modal, ya kan, laba ditahan untuk perusahaan terbuka, arus kas dan sebagainya. Itu informasi yang ditunggu-tunggu oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk menilai kinerja. Nah, untuk menghasilkan laporan keuangan itu akan adalah sistem-sistem yang bekerja. Adalah unsur-unsur yang bekerja. Boleh saya katakan sistem tadi menjadi sub-subsistem. Unsur-unsur yang bekerja dalam akuntansi. Ada sistem akuntansi biaya, ada sistem pencatatan, ada sistem piutang, ada sistem persediaan, ada sistem kas kecil, ada sistem penggajian, ada sistem persediaan. Mereka saling bekerja sama, berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan informasi laporan laba rugi tadi. Nah, kalau dalam akuntansi seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan sistem akuntansi itu organisasi formulir, bagaimana catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna mempermudah pengelolaan perusahaan. Dari definisi ini ada unsur sistem, satu sistem akuntansi pokok, itu ada formulir, iya benar, ada catatan dari jurnal, ada buku besar, ada buku pembantu, serta ada buku laporan. Nah, jurnal, ya kan, ada jurnal. Catatan dari jurnal. Jurnal itu satu kesatuan yang tidak bisa dibuat buku besar kalau tidak ada jurnal. Tidak akan ada bisa jurnal kalau tidak ada transaksi. Dan tidak akan ada laporan jika tidak ada buku besar, transaksi, dan sebagainya. Masing-masing ini merupakan unsur yang saling keterkaitan. Jurnal juga tidak akan bisa dibuat kalau tidak ada sistem akuntansi biaya. Berapa harga pokok, berapa harga biaya tenaga kerja, biaya overhead. Tidak akan bisa ada dokumentasi, tidak akan bisa dicatat kalau tidak ada transaksi dan sebagainya. Nah, komponen sistem informasi akuntansi itu adalah orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Benar? Kita sudah punya software akuntansi misalnya kan, tapi kita tidak ada operatornya. Gimana mau menjalankan fungsi? Kemudian yang kedua, prosedur-prosedur yang baik yang manual maupun yang terotomisasi ya, yang dilibatkan dalam mengumpulkan proses dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi. Data tentang proses bisnis organisasi. Ada prosedur-prosedur yang manual maupun terotomisasi. Ya. Karena mereka sistem informasi itu ada di sini. Kan? Ada data yang tentang proses bisnis organisasi. Ada aplikasi atau software bahasa-bahasa pemrograman ya yang terintegrasi menjadi sebuah sistem yang menjadi software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Ada infrastruktur teknologi informasi seperti apa? Ada perangkat, ya, perangkat pendukung, peripheral ya, device, dan peralatan yang untuk komunikasi jaringan.
Di sini ada perbedaan antara sistem dan prosedur. Sistem itu adalah jaringan, prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Kalau prosedur urutan dengan kegiatan clerical, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin menangani transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Mengapa kita mempelajari sistem informasi akuntansi? Karena akuntansi merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Orang yang menguasai keuangan, orang yang menguasai laporan keuangan itu adalah orang-orang yang belajar tentang ilmu akuntansi. Lucu kalau kita tidak memahami sistem salah satu atau sistem akuntansi. Kita tidak bisa menguasai jurnal. Ya kan? Jika terjadi salah pencatatan, maka akan salah semua informasi yang dihasilkan. Ya. Nah, CI efektif penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi dimanapun. Sistem informasi akuntansi pada pemahaman secara sistem akuntansi biaya dalam sistem akuntansi bekerja itu bagaimana cara mengumpulkan data dan menjadi informasi yang nantinya akan digunakan oleh pihak internal dan eksternal untuk menjalankan organisasi mereka. Nah, komponen utama dari sistem informasi itu adalah masukan, model, keluaran. Ini input, model, keluaran. Ada teknologi, ada basis data, ada pengendalian. Nah, ini dia komponen dari sistem informasi. Nah, komponen utama sistem informasi ada blok masukan, ada data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan metode yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Nah, ada blok model. Apa contohnya komponen utama sistem informasi blok model? Terdiri dari logical mathematical model yang mengolah masukan dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk memproduksi keluaran. Misalnya, ada model laba. Laba itu didapatkan dari pendapatan dikurang biaya. Berapa uang masuk, berapa uang dikeluarkan. Ya kan? Komponen utama dari sistem informasi. Ada blok keluaran. Ya. Berupa informasi yang bermutu yang dokumennya untuk di semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi baik internal maupun eksternal. Keluaran ini merupakan faktor utama yang menentukan blok lain dalam suatu sistem informasi jika dikeluarkan dengan sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi. Perancang blok, masukan model teknologi, basis data dan sebagainya. Apalagi blok teknologi. Teknologi ini bisa mengambil input, menjalankan model, menyimpan dan mengaksesnya, kemudian menghasilkan dan menyimpan, menyampaikan keluaran. Ini teknologi. Kalau data, tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Nah, pengendalian ini untuk mencegah jangan sampai terjadi error, human error, kegagalan, disabotase dan sebagainya. Kesalahan, ya. Kemudian penggelapan, penyadapan dan sebagainya. Bagaimana dia bisa mampu melindungi suatu sistem informasi dari bencana dan ancaman dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melindungi sistem informasi? Menggunakan sistem pengolahan pencatatan, menerapkan pengendalian akuntansi, mengembangkan rancangan industri sistem informasi, membuat rencana darurat apabila sistem informasi gagal, dan sebagainya. Bagaimana komponen sistem akuntansi? Ada sistem akuntansi agak pokok, piutang, utang, penggajian, pengupahan biaya kas yang saya sampaikan di awal sekali. Nah, masuk kita pada sistem atau pengendalian internal. Pengendalian internal atau menurut COSO, pengendalian internal adalah satu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan karyawan dari suatu entitas dirancang untuk memberikan jaminan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategori sebagai berikut: keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan berlaku, efektivitas dan efisiensi operasional. Bagaimana menjaga ini? Berikutnya, apa elemen pengendalian internal dan lingkungan pengendalian? Penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan. Inilah elemen-elemen dalam pengendalian internal. Harus lingkungan pengendalian itu harus diketahui. Risiko-risiko ya harus dikendalikan. Informasi dan komunikasi harus dijaga.
Kemudian kegiatan-kegiatan pengendalian harus dilakukan dan melakukan pemantauan. Oke, inilah kira-kira materi untuk sistem pengendalian internal pada minggu yang ke-8. Demikian.